Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Kasus ini menjadi pejabat pertama di pemerintahan Prabowo Subianto yang terkena OTT. Beberapa bulan sebelum kena OTT KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Selain menangkap Noel, KPK juga menyita mobil-mobil mewah dan motor Ducati yang diduga sebagai barang suap. Siapa sangka Noel terperosok menjadi terperiksa di KPK. Bagaimana kelanjutan nasib Immanuel Ebenezer selanjutnya? Dan benarkah dugaan pemerasan yang menjadi petunjuk penangkapan Noel? Terkait informasi tersebut, ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update kembali ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Jakarta mana? Ya nanti kita. Pemirsa, usai penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli gelar konferensi pers dan Menteri merasa terpukul atas kejadian ini. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kabar ini juga bikin kaget banyak pihak. Ya. Karena ini merupakan
pihak pertama yang ditangkap dalam 10 bulan kepemimpinan Pak Prabowo dan sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Prabowo bahwa ya akan diberantas siapapun itu. Dikejar kemanapun gitu ya, ke ujung dunia sekalipun nih. Dan kita juga masih ingat waktu itu Bang Noel juga sempat menyatakan mendukung nantinya para pelaku koruptor ini untuk dihukum mati. Nah, Miris ya, walaupun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita masih menantikan KPK siapa saja yang menjadi tersangka. KPK seharusnya kabarnya hari ini akan hari ini seharusnya karena 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Ya. Dan kita juga sudah bergabung dengan narasumber yang hadir di studio, sudah ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas Yudi. Pagi Mbak Rati, Sehat pagi ya? Mas Reja. Alhamdulillah Sarul sehat. Kayaknya tampil terus di layar kaca nih, Bang. Dari kemarin. Bersuara terus kita. Bersuara terus. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mas. Ya, Saya mau ke Mas Yudi dulu deh, Mas Yudi. Ya. Ini banyak publik yang juga masih menantikan, walaupun KPK juga baru men-spill dikit, men-spill barang bukti, men-spill OTT-nya di wilayah Jakarta, baru dicicil ya. Tapi kita kenal bahwa KPK biasanya kan Jumat Keramat, di mana Jumat ini penetapan tersangka biasanya. Tapi kalau sudah terjaring OTT KPK, ini berapa persen sih kira-kira akan dijadikan tersangka ataupun kemungkinan tidak jadi tersangka? Jadi memang tertangkap tangan itu kan adalah suatu kejadian ketika terjadi tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, di mana di situ ada barang bukti. Nah, kemudian KPK akan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan memang tidak semua yang ditangkap tersebut dijadikan tersangka. Tentu KPK akan memilah bagaimana pertama keterlibatannya, kemudian yang kedua bagaimana kejujurannya, ketiga bagaimana barang bukti terkait dengan dirinya. Terkadang yang ditangkap 15 tapi tersangka 3, tangkap 10 tersangka 2. Tetapi yang dilepas biasanya yang keterlibatannya kecil ataupun rendah, yang jabatannya istilahnya tidak terlalu tinggi, dan yang dilepas yang pasti bukan penyelenggara negara. Karena kita tahu bahwa OTT itu kan dimulai dari adanya informasi dari masyarakat dan kemudian pemantauannya dilakukan selama berminggu-minggu dan lain sebagainya gitu ya, dan kemudian tim juga sudah mendapatkan rekonstruksi kasusnya seperti apa, gambaran case-nya seperti apa, sehingga kemudian setiap masing-masing dari tim itu akan menempel kepada targetnya atau TO. Dan KPK kan harus penyelenggara negara. Dalam hal ini ketika Bang Noel pun dilakukan penangkapan oleh KPK, maka pertama buktinya pasti kuat. Kemudian yang kedua KPK tentu dalam OTT ini yang tertinggi kan posisi jabatannya adalah Bang Noel selaku Wamen, penyelenggara negara. Jadi bagi saya 99% gitu itu insya Allah tersangka gitu karena memang sudah tidak ada penyelenggara lagi yang lain gitu Jadi tentu kita tetap menunggu tersangka pun juga tentu ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi dari KPK konstruksi kasus yang tadi saya katakan dicicil-cicil gitu kita sudah dapat gambaran bagaimana perkara ini itu terjadi. Pertama kan terkait dengan kasus K3, sertifikasinya Kemudian yang kedua uang tunanya katanya ada. Yang kemudian yang ketiga bagaimana kita lihat deretan dari mobil-mobil mewah, kendaraan. Artinya peristiwa pidananya ada. Artinya tentu tidak lama lagi KPK akan menetapkan tersangka. Dan kita juga tahu sudah ada beberapa tempat termasuk di Kemenaker Trans itu yang kemudian dilakukan penyegelan. Nah, tentu kan publik akan menunggu nih. Tetapi rasa-rasanya kalau misalnya ternyata Wamen kemudian tidak jadi tersangka, tentu ini malah akan backfire bagi KPK. Karena ngapain capek-capek KPK melakukan penangkapan setelah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang lain gitu kalau tidak lepas saja. Mungkin nggak kalau misalnya di lokasi yang sama yang dituju oleh KPK misalnya eselon berapa, tapi ternyata ada Wamen di situ, jadi dua-duanya ikut terjaring. Mungkin nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya katakan di awal tim kan sudah tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Itu yang pertama. TO-nya tadi sudah dipantau beberapa lama ya. Nah, kemudian yang kedua, tim kan sudah mengikuti kasus ini dari berapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan pemantauannya. Kita tahu kan kemarin dikatakan bahwa ini dari tahun 2019, jadi ini pasti sudah tahu. Jadi misalnya saya punya pengalaman ketika melakukan penangkapan, di situ ada tokoh-tokoh yang lain, ada bahkan penyelenggara negara gitu tapi kita nggak bawa.
Ya, karena memang kita sudah tahu siapa yang diambil ketika mereka sedang berkumpul. Jadi saya pikir ini sudah clear and distinct lah, mulai terkait dengan siapa-siapa yang diambil oleh KPK. Seperti itu, Mbak Rati. Kalau misalnya tadi sudah beberapa bulan diikuti begitu ya, barang bukti juga sudah ada, sudah diketahui kasusnya. Sebenarnya untuk penetapan OTT-nya sendiri itu ada strategi waktunya sendiri atau memang ya ketika kejadian aja langsung diserang begitu? Ya, terkadang dalam OTT itu ya, memang kita harus benar-benar sudah firm melihat ada barang buktinya. Karena kan OTT itu kan yang paling penting kan ada barang bukti. Kalau tidak ada barang bukti, ya peristiwa pidananya kan nggak ada. Salah satu unsur dari tertangkap tangan. Oleh karena itulah benar-benar dipastikan. Kalau dalam bahasa kita as on. Jadi kita udah as on dengan situasi yang ada. Termasuk dari alat-alat yang dimiliki oleh KPK. Itu saya nggak bisa spill gitu ya. Udah bisa inilah, bisa kelihatan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dari OTT yang terjadi kan nggak ada yang pernah gagal. Itu yang pertama. Nggak ada APK OTT tiba-tiba nggak ada tersangka, nggak ada. Ya kan. Kemudian yang kedua, yang paling menarik adalah dengan adanya OTT ini, ya itu KPK kan akan semakin cepat, ya kepercayaan publik itu meningkat. Dan OTT ini juga yang paling menarik adalah kan bahasa kita sehari-hari tertangkap basah. Nah, jadi ketika tertangkap basah seperti ini, orang sudah tidak bisa mengelak. Beda kalau pakai penyelidikan terbuka terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Wah, pasti dibilang ini pesanan, ya kan, politisasi. Ya belum lagi. Ya, kita tahu orang-orang akan bersih-bersih karena peristiwanya sudah terjadi. Jadi saya pikir yang dilakukan oleh KPK saat ini sudah tepat, tapi ya kita harap KPK juga jangan lama-lama. Ya 1 kali 24 jam saya pikir ini sudah memasuki deadlock gitu ya. Nah, kalau misalnya KPK terlalu lama mengumumkan, ya ini bisa jadi celah ya yang tentu akan dimanfaatkan. Jadi kalau dari Mas Yudi kira-kira nanti kalau KPK sudah merilis beserta rompi orange gitu ya kayaknya. Ya, biasanya seperti itu ya. Biasanya akan langsung penahanan. Dan oh ya sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika sudah ditangkap itu akan langsung diperiksa oleh penyelidik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan barang bukti yang dimiliki, penyelidik akan membuat konstruksi kasusnya. Yang kemudian teman-teman akan gelar perkara di hadapan pimpinan KPK. Minimal 3 lah dari 5. Bahkan 5-5-nya juga sering. Nah, di situ nanti ada penyidiknya, calon penyidiknya, ada calon jaksanya, ada direktur penyidikan, direktur penuntutan, ada deputi dan ada 5 pimpinan. Di situ akan diputuskan siapa saja yang menjadi tersangka. Ya, terkadang ada yang hanya 2. Ya kan, tergantung konstruksi kasusnya. Tetapi dalam OTT biasanya hanya 3 ya, suap menyuap, pemerasan, dan terakhir gratifikasi. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus ini kalau dilihat kasusnya kan memang ibarat memberi pelicin untuk perizinan begitu ya. Ini sebenarnya hal lumrah gak sih yang terjadi di masyarakat? Iya, kalau di masyarakat memang itu khususnya kaitan dengan K3 itu hampir akut ya, itu kronis lama itu. Karena itu salah satu persoalan. 2 hal, satu persoalan di lemahnya penegakan aturan, itu yang menjadi 2. Yang kedua, bahwa Kemenaker ini seperti ya monopoli. Karena monopoli itulah kemudian banyak peluang oleh oknum untuk istilahnya melakukan pemerasan, pungli dan sebagainya. Nah, 2 poin tadi ini memang selama ini dijaga seperti itu supaya banyak celahnya? Atau iya, sepertinya aturan-aturan yang dibikin pun juga semua aturannya Kemenaker semua. Dan itulah yang menyebabkan kemudian sepertinya ya memang itu wajib ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1, sesuai dengan aturan Permenaker. Itu bagaimana peraturannya ataupun regulasinya seperti apa sih Pak? Regulasinya ya mereka mewajibkan semua perusahaan itu untuk wajib yang namanya K3 itu. Nah, nanti ada ahlinya, namanya ahli per tahun K3 itu? umum per 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Dia selama 3 tahun lisensinya berlangsung. Kalau enggak nanti ada perpanjangan. Nah, pengurusannya selama ini kan sebenarnya sudah berlangsung pakai online. Nah, dengan online ini memang persoalannya kemudian kapasitas dari K3 ini dan karena biayanya itu mahal. Jadi orang itu lama prosesnya. Nah, ujung-ujungnya adalah ya sudah kita bayar aja yang penting dapat. Mahalnya berapa sih Pak? Kira-kira? Memang itu yang nggak pernah terungkap. Jadi kan selama ini tertutup, orang diberikan sertifikat itu ujung-ujung dapat sertifikat. Iya, jadi kita nggak tahu ini. Padahal ini krusial ya, keselamatan dan kesehatan. Nah, itu kalau di sisi urgensinya memang krusial kan ini keselamatan kerja dan itu di Indonesia ini paling tinggi. Kecelakaan kerja itu tinggi sekali. Nah, itu kemudian dibutuhkan kemudian kaitannya HSE lah ya, HS itu yang itu healthy itu. Nah, kaitannya di situ kemudian bagaimana kemudian pemerintah membuat aturan terkait perusahaan-perusahaan itu diwajibkan. Nah, karena diwajibkannya dalam konteks
apa perusahaan juga banyak yang abai juga, nggak mau terlalu ribet gitu ya dengan urusan itu. Nah, karena keahlian K3 itu kan sebenarnya dibutuhkan setiap perusahaan ada. Misalnya 100 karyawan itu ada 1 orang ahli K3 umum. Nah, karena apa namanya karyawannya banyak dan kadang-kadang juga dibutuhkan juga, ya udahlah. Yang penting ada aja. Sementara standar-standar itu harusnya diperketat oleh Kemenaker, tapi Kemenaker nggak pernah memperketat itu gitu ya. Jadi yang terjadi ya sudah yang apa ada, yang penting punya. Dan ini kan juga permintaan dari buyer juga kalau industri-industri yang produk manufaktur itu buyer meminta mana sertifikat keselamatan kerjanya. Nah itu ditunjukkan aja, sekedar ditunjukkan. Padahal harusnya di situ juga mereka kadang-kadang menelusuri supaya produknya itu benar inspeksi. Betul. Apakah membawa korban banyak kalau memproduksi barang-barang yang ditawarkan itu misalnya. Jadi itu banyak persoalan di dalam perusahaan itu. Tapi yang jelas bahwa persoalan K3 itu memang di Indonesia sepertinya ini apa nggak ada upaya-upaya untuk penyelesaian seperti apa gitu. Oke, seperti sengaja begitu ya. Sengaja di pembiaran. Transparan supaya ada celahnya di sana. Baik, kita akan dalami lebih lanjut, tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Wakil Ketua DPR yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga menanggapi perihal dengan terjaringnya Emmanuel Ebenezer dalam OTT KPK. Berikut tanggapan dari Dasko. Pertama-tama kan memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi. Sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, demikian. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah prihatin atas penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja oleh KPK. Namun selama ini Presiden kerap mengingatkan para pembantunya untuk senantiasa menjalankan tugas dan juga pengabdiannya dengan amanah. Presiden menegaskan tetap menghormati hukum dan juga proses hukum yang sementara ini terus berjalan di KPK. Dan jika ditetapkan bersalah, Presiden segera akan melakukan pergantian Wakil Menteri. Kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Kita lanjutkan kembali dialognya. Saya mau ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalnya tadi kita bahas mengenai kasus ini yang mirip dengan kasus TKA yang terjadi baru bulan lalu begitu ya, mirip-mirip banget. Sebenarnya kenapa nggak bisa diselesaikan secara langsung aja kemarin begitu? Ya tentu kan kita lihat kan ini satkernya beda-beda ya. Ini kan orang-orangnya juga pelakunya
itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tetapi disinilah kita semakin yakin bahwa koruptor itu tidak pernah kapok dan tidak pernah jerah. Baru lihat juga kasus kemarin ya bulan Juli, harusnya nih tobat gitu ya. Betul. Oke lah nggak sampai tobat. Tiarap. Tiarap ya. Iya kan, nanti dulu lah istilahnya KPK sudah tidak sampai nunggu berapa bulan ya. Tapi ini tidak. Jadi apakah orang-orang ini kemudian merasa menganggap remeh KPK, memejamkan sebelah mata, atau jangan-jangan nggak nganggap sama sekali? Karena begitu banyaknya duit yang bisa mereka dapatkan dari sertifikasi K3 ini. Ya, saya melihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Trubus. Ya, sistem ini kan akhirnya terlalu rumit, birokrasi. Akhirnya lebih baik bayar. Apalagi kalau ada pemerasan. Ya, kalau tadi saya lihat kan salah satu tadi tentang OTT itu pasalnya biasanya pemerasan juga ada. Artinya jangan-jangan ya dibuat sedemikian rumit membuat ya para perusahaan ini lebih baik bayar. Ya kan, daripada dia ngurus. Iya, yang terlalu lama, syarat-syaratnya lebih mahal, betul. Lebih jumlahnya tidak transparan tadi Pak. Jumlahnya tidak transparan. Kemudian juga yang menarik kan jumlah ternyata perusahaan jasa sampai 1.000. Ini kan rawan. Kenapa nggak diciptakan langsung saja? Ya kan, door to door. Tanpa harus ada pihak ketiga gitu. Pihak ketiga, karena pihak ketiga ini rawan. Dari pengalaman saya, ya termasuk yang TKA itu kan bisa jadi pihak ketiga ini adalah perpanjangan tangan dari Kemenaker Trans. Ya kan, dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ya mereka lah kemudian mengumpulkan uang-uang itu. Ditaruh di rekening penampungan misalnya, yang kemudian akhirnya dibagi-bagi. Saya pikir jumlah uangnya ini pasti sangat banyak. Nah, itu juga mengutip pernyataan dari Wakil Ketua KPK, ini sudah berlangsung lama. Tadi di spill 2019, dari 2019. Dan cukup besar. Bagaimana KPK memastikan ini follow the money benar sampai ke akar-akarnya? Oke, kan kalau kita pakai teknik makan bubur ya, dari pinggir dulu. Kirain bubur dicampur atau enggak? Langsung di tengah. Aku tim diaduk. Aku tim tidak diaduk. Lanjut Mas Didi. Ya, jadi di pinggir dulu baru ke tengah. KPK kan sudah berhasil menemukan hilirnya. Ada yang namanya mobil-mobil mewah. Kemudian kan mobil-mobil mewah dan motor itu kan pasti dulu bentuknya uang. Ya, nanti bisa ditelusuri oleh KPK. Kemudian uang yang saat ini diterima, kan artinya ada uang tunai, itu kan bisa ditelusuri dari siapa, perusahaan yang mana. Dan kemudian yang paling penting tentu KPK akan bekerja sama ya dengan pihak terkait yaitu PPATK untuk menelusuri transaksinya. Namun berdasarkan pengalaman saya lagi, ya, saya curiga bahwa orang-orang ini sudah menyiapkan rekening penampungan atas nama orang lain. Disitulah makanya gerak cepat KPK ya untuk kemudian ya melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan agar ya barang bukti tidak dihilangkan. Kemarin kan ramai tuh yang kasus haji kan, juga ada barang bukti yang dihilangkan gitu ya. Nah, itu juga sangat penting nih KPK. Makanya saya bilang 1 kali 24 jam ini KPK bukan hanya memeriksa orang-orang, tetapi juga mencari mencari barang bukti dan karena belum bisa geledah ya Mbak, menyegel dulu. Nah, di situ saya yakin bahwa nanti akan ditemukan catatan-catatan karena kejahatan itu pasti akan meninggalkan jejak. Saya ketika melakukan penggeledahan ya pernah menemukan bagaimana ada rekening-rekening atas nama orang. Ini sekarang kan rekening-rekening bisa dibeli, ya kan? Atas nama siapa? Itu telusuri. Kalau PPATK kan awalnya kan hanya berdasarkan nama kita, nik kita. Saya yakin karena ini udah berlangsung 2019 dan baru ketahuan sekarang, artinya ini adalah pemain lama. Ya, walaupun tadi saya katakan bahwa akhirnya selama-lamanya mereka bermain, akhirnya ada orang-orang yang merasa ya dizolimi atau mungkin nggak dapat kebagian. Ini bisa blowernya dari ya bisa jadi gitu kan. Ya kemudian akhirnya melaporkan ya kan, karena bisa jadi hujan nggak merata ya kan. Akhirnya melaporkan ya kan, ya atau juga perusahaan-perusahaan ini diperas ya kan. Dia kan banyak orang-orang yang ingin benar di Republik ini. Tetapi karena sistem dibikin dia tidak benar, akhirnya mereka suruh bayar. Tahun pertama mungkin oke, tapi berikutnya, nah saya pikir ini yang terjadi bahwa betul KPK harus ya menelusuri aliran uang dan juga menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk memulihkan aset hasil korupsi. Nah, bicara soal sistem, Pak Trubus, ini sistemnya apakah memang sengaja dibuat seperti itu supaya ada celah-celah di dalamnya? Dan kalau dari pengamatan Anda ada abuse of power gak sih dalam penerapan K3 ini? Iya, kalau melihat sampai ke tingkat pimpinan dalam hal ini sampai wamen lah kasarnya, itu pasti ada abuse of power di situ. Karena apa? Karena itu kan
satu hal yang sistematis dibuat, suatu perencanaan yang matang sehingga sampai beberapa orang yang ada di situ yang jumlahnya yang 14 yang ditangkap ya. Tapi itu mungkin lebih dari situ juga nanti ketika ditelusuri. Sehingga yang kita lihat adalah bahwa ketika kasus ini mengemuka, ini ada satu birokrasi yang dalam tanda petik bobrok di situ dalam hal pengurusan sertifikat K3 itu. Nah, disinilah kemudian celah-celah itu sepertinya sudah lama berlangsung, sinyal oleh KPK juga seperti itu. Maka di sini sebenarnya praktek-praktek maladministrasi, praktek suap, praktek pungli, praktek pemerasan dan sebagainya itu sudah menjadi hal-hal yang sifatnya membudaya. Nah, karena itulah menurut saya ini kasus ini bisa menjadi entry point untuk membenahi birokrasi yang ada di situ, karena persoalan K3 ini juga tidak hanya persoalan di penegakan hukum, tapi juga masalah ini praktisi-praktisinya. Praktisi K3 itu kebanyakan cuma dididik selama 3 bulan. Sudah dia nggak memahami manajemen keselamatan kerja, nggak paham bagaimana resiko, menganalisis resiko, manajemen resiko lah ya terhadap suatu pekerjaan itu bagaimana. Nah, padahal itu menyangkut keselamatan kerja, perlindungan sesuai Undang-Undang 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu memang hak para pekerja untuk dapat perlindungan, keselamatan dan kesehatan. Pak Trubus, biasanya kalau untuk mengurus sertifikat K3 ini bagaimana? Tadi kan dikatakan juga ada pihak ketiga yang seharusnya nggak perlu nih dalam pengurusan sertifikat ini. Ya, ini kepengurusannya kan sebenarnya kalau bisa itu kan langsung ke Kemenaker, tapi kan Kemenaker itu kan menunjuk perusahaan-perusahaan, ada ribuan yang sudah dibuat semacam, belakangan Pak Menteri mengatakan ada fakta. Nah, tapi kan fakta ini kan menimbulkan suatu dugaan bahwa itu sesuatu yang sebenarnya sudah dibuat-buat gitu. Dibuat-buat sudah lama, ada gimmick juga, ada pencitraan untuk itu toh. Nah, sehingga yang terjadi perusahaan-perusahaan ini secara leluasa akan menerapkan tarif yang ujung-ujungnya setor ke rekening penampungan tadi. Karena jumlahnya banyak. Nah, sebenarnya Kemenaker itu fungsinya adalah pengawasan regulasinya itu. Apakah diterapkan atau tidak. Kalau BNSP kan kaitannya dengan pribadi si orang yang jadi calon ahli atau calon pekerja lah bidang HSE tadi, HLT itu. Nah, sehingga yang terjadi kemudian Kemenaker karena kewenangannya begitu luas, celah-celah itu muncul semuanya. Apalagi kemudian sifatnya tertutup, akuntabilitasnya juga tidak pernah menjadi persoalan. Sementara perusahaan juga abai terhadap yang namanya keselamatan kerja. Dia mau ada kalau hanya sekedar memenuhi formalitas karena wajib. Di satu sisi juga karena permintaan buyer, kalau produk-produk itu ada buyer yang minta. Kondisi perusahaan-perusahaan yang penting punya gitu ya. Punya ada gitu. Jadi tidak pernah memperhatikan. Kemudian yang kedua, perusahaan pikirannya biar membayarnya mahal pelatihan, karena itu kan hanya berlaku 3 tahun. Nanti harus ada pelatihan terhadap orang untuk perpanjangan. Itu biayanya besar lagi, kan perusahaan harus isinya efisiensi lah. Jadi ujung-ujungnya ya semuanya akhirnya yang paling mudah yaitu sudah perpanjang daripada menyekolahkan biaya lagi, minta bayar aja langsung. Nah, itulah yang kemudian muncul pemerasan itu tadi, karena posisinya Kemenaker ya udah mau nggak segini, kalau nggak mau ya udah kan gitu. Jadi nanti nggak keluar sertifikat ya. Pak Trubus, mungkin singkat saja, waktu kita mepet sekali. Apa saran Anda dalam menangani kasus ini? Apakah apa saja yang harus diperbaiki supaya kejadian ini nggak kembali terulang, Pak? Kalau perbaikan terutama di tata kelola. Tata kelola sekarang dibuka saja. Berikutnya ini kan sekarang kan sistem digitalisasi, tapi di situ terus ada semacam lembaga yang akan istilahnya mungkin Kemenaker tidak sendirian, mungkin ada lembaga lain yang juga ikut ikut mengawasi, dan kemudian juga ada semacam channel aduan ya. Jadi kalau ada yang ini masyarakat tahu lapor aja, kan pemerintah Kemenaker mengatakan silakan lapor kalau mau lah, tapi lapornya lewat mana orang kan dikasih. Jalurnya kan itu, jadi harus dilihat seperti itu. Singkat saja Mas Yudi. Ya. Lihat ini kita masih menantikan KPK akan merilis hari ini kah atau bagaimana? Ya, tentu kan KPK akan merilis ya. Itu yang pertama. Tapi kita kan ingin melihat ke depan. Ya, kalau misalnya orang-orang yang ada di dalam pengurusan ini itu tidak dimutasi, dirotasi, itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Apalagi kalau masalah tanda tangan fakta integritas, saya yakin kalau orang-orang yang nggak berintegritas itu pasti akan tanda tangan aja gitu kan. Tapi kemudian korupsi tetap berjalan. Jadi saya berharap ya adalah semacam revolusi ya di dalam tadi TKA, kemudian yang kedua yang sekarang yang baru ini K3 gitu ya, bahwa orang-orangnya kalau bisa diganti aja dulu semua. Ya kan, diganti dari yang lain sehingga diharapkan
ya setidaknya dengan adanya orang-orang baru ada perubahan. Tapi kalau tidak masih yang lama, ya pasti akan selalu berulang. Baik. Kita juga masih menantikan ya nanti bagaimana rilis dari KPK. Tapi terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai munculnya spanduk bertuliskan "Selamat datang di Desa Maling" di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang viral di media sosial. Spanduk Desa Maling ini merupakan bentuk kekecewaan dari warga akibat sering kehilangan sepeda motor. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.